Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin hadzal rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salat Idul Adha pada pagi hari ini di tempat yang lapang ini. Yang nanti kita lanjutkan dengan kegiatan kurban atau besok barangkali sebagai salah satu bentuk ibadah sekaligus peringatan dalam meneladani keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah yang agung. Juga meneladani kesalihan putra Ibrahim yaitu Ismail alaihissalam, sebagaimana dibacakan oleh imam tadi, mulai rakaat pertama dan rakaat kedua menceritakan tentang bagaimana sepak terjang Ibrahim dan Ismail serta keluarganya. Keduanya adalah panutan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu keduanya adalah panutan bagi kita semuanya. Nabi Ibrahim misalnya adalah sosok orang tua teladan yang berhasil mendidik putranya menjadi generasi qurrata a'yun, lagi salih. Sementara Nabi Ismail adalah sosok anak yang salih yang begitu sangat berbakti kepada orang tua dan rela berkorban jiwa, raga demi kebaikan orang tua. Tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selain itu Nabi Muhammad adalah panutan yang mesti kita contoh karena akhlaknya yang mulia. Beliau bisa menyatukan umat karena sifat dan kejujurannya. Ia dipercaya oleh siapapun karena ucapannya yang baik lagi damai. Musuh pun jadi pengikut setianya. Semoga kita bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang damai, lagi sejuk, yang jujur, yang baik, yang humanis, yang mampu menyuguhkan rahmat pada seluruh alam, termasuk baik terhadap binatang dan peduli lingkungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hari yang bahagia ini kita merayakan Idul Adha, hari di mana kita dianjurkan bertakbir, melaksanakan sholat Id dan menyembelih hewan kurban. Perayaan Idul Adha beserta ibadah kurban adalah ibadah yang mengingatkan kita kepada keimanan, kesabaran, kejujuran, serta ketaatan Nabi Ibrahim. Beliau adalah Nabi yang dikasihi Allah karena keimanan yang sangat kuat dan ketakwaan yang sangat tinggi. Beliaulah yang dalam pencahayaannya menemukan keyakinan dan keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Kepadanya beliau menyerahkan diri secara bulat tanpa ada keraguan. Di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 6 Allah berfirman, Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan keluarganya ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Nabi Ibrahim meyakini bahwa apapun yang diperintahkan Allah sebagai suatu kebaikan yang harus ditunaikan tanpa ada penolakan.
Maka ketika ada perintah Allah meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di lembah tandus yang sepi, beliau melaksanakan dengan penuh ketaatan yang besar. Maka dari peristiwa itu keluarlah mata air Zam-Zam yang fenomenal sampai sekarang ini. Dan karena ada air Zam-Zam itulah sebagai daya tarik bagi manusia untuk tinggal di sekitar wilayah itu sehingga menjadi komunitas masyarakat. Dan itulah yang kita kenal sekarang dengan Al-Makkah Al-Mukarramah, yang sampai sekarang berjuta-juta orang dari seluruh dunia datang ke sana, baik melakukan haji maupun melaksanakan umrah. Ketaatan pada perintah Tuhan yang dilakukan Ibrahim sangat luar biasa, walaupun sesulit apapun dan melibatkan perasaan yang terdalam, beliau tetap melaksanakannya. Seperti halnya ketika Ibrahim diperintah mengorbankan putra tersayang Ismail, beliau pun dengan penuh keyakinan tetap melaksanakannya, walaupun akhirnya Allah mengganti kurbannya dengan domba yang besar. Tetapi beliau sudah tercatat dalam sejarah sebagai nabi yang sangat tunduk kepada Allah, sebagai nabi yang sangat beriman dengan segenap jiwa dan raganya, mentaati perintah Allah dengan ketaatan yang luar biasa. Untuk menghormati dan mencontoh ketaatan Nabi Ibrahim, kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban dengan binatang ternak yang baik dan besar. Dan hal tersebut sampai hari ini dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin di seluruh dunia sebagai suatu simbol ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Tuhan semesta alam. Allah berfirman dalam Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan harus menjadi bagian daripada kehidupan setiap muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kondisi situasi perekonomian yang sulit, yang menurun seperti saat ini, di mana banyak orang saudara-saudara kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, PHK di mana-mana, saudara-saudara kita yang pedagang kaki lima, omset penjualannya turun drastis, maka kita harus terpanggil membantu dengan harta kita yang kita cintai. Sebagian kecil atau sebagian besar untuk dipakai membantu mengurangi kesengsaraan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, tidak beriman seseorang jika dirinya kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Tetapi kecintaan manusia kepada harta terkadang sangat berlebihan sehingga menjadi cobaan berat bagi dirinya dan menjadi penghalang dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Dalam keadaan krisis ekonomi seperti saat ini, mari kita menerjemahkan dan memaknai kurban dengan cara kontekstual, yaitu dihubungkan dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Maka marilah kurban itu kita pahami dalam konteks kekinian. Yang pertama, kurban sebagai simbol ketaatan di tengah ujian. Ibadah kurban adalah ibadah yang secara langsung meneladani ketundukan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah. Mereka diuji dengan perintah yang sangat berat, tapi mereka berserah diri tanpa ragu. Allah berfirman, "Falamma aslama wa kallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. As-Saffat ayat 103. Di tengah krisis ekonomi seperti saat ini, ibadah kurban mengajarkan kita bahwa ketaatan dan keikhlasan tidak tergantung pada kelapangan hidup kita. Justru dalam kesempitan itulah nilai pengorbanan menjadi bermakna dan lebih besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Kurban melatih kepekaan sosial dan empati kepada sesama yang membutuhkan. Krisis ekonomi seringkali memperlebar jurang, menambah jarak antara si kaya dan si miskin. Ibadah kurban hadir sebagai instrumen keadilan sosial. Daging kurban bukan hanya untuk yang berkurban, tapi juga untuk mereka yang jarang atau bahkan mungkin tidak pernah makan daging yang bergizi sepanjang tahun. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian darinya dan berikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Maka dalam situasi krisis, kurban menjadi salah satu jembatan kasih sayang yang mampu berbagi, yang membutuhkan terbantu. Ini memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan empati kasih sayang antara yang punya dengan yang berkekurangan, dan memperkecil kesenjangan sosial. Yang ketiga, kurban sebagai pendidikan spiritual, mengalahkan ego dan cinta dunia. Krisis ekonomi sering menumbuhkan rasa takut kehilangan harta. Orang jadi pelit, enggan berbagi. Kurban hadir untuk mendidik hati agar tidak terlalu melekat pada dunia dengan cinta terhadap harta dan lebih percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Kata Rasulullah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kurban adalah bentuk pengorbanan harta yang diridhoi dan diyakini justru akan mendatangkan keberkahan. Semangat ini penting untuk menjaga ketahanan spiritual dan dalam menghadapi krisis ekonomi. Yang keempat, kurban itu soal niat dan kesanggupan, bukan paksaan. Islam tidak membebani di luar kemampuan kita. Kurban memang sangat dianjurkan, tapi hanya untuk orang yang mampu. Di tengah krisis, bila seseorang belum mampu, maka tidak berdosa, bahkan bisa tetap terlibat dengan membantu pelaksanaan kurban dalam hal distribusi, panitia kurban, dan sebagainya. Mereka tetap berkontribusi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Artinya, nilai kurban tidak hanya pada penyembelih kurban, tapi juga pada semangat berbagai kontribusi masyarakat dan semuanya, baik yang kurban maupun yang tidak berkurban, berkolaborasi melaksanakan syariat ini dengan semangat. Itu bahwa kita semuanya menunjukkan keinginan, kecintaan terhadap pelaksanaan kurban sebagai perintah Allah. Yang terakhir, yang kelima, kurban menjadi sumber optimisme dan penguat ukhuwah. Di tengah situasi sulit, umat Islam diajarkan untuk tetap optimis dan kompak. Ibadah kurban yang dilakukan berjamaah dan penuh sukacita menjadi momen kolektif yang membangkitkan semangat persatuan dan harapan. Kita lihat di lapangan, yang berkurban tersenyum bisa berbagi kepada sesama, yang menerima daging pun senyum karena merasa terbantu dengan kurban itu. Inilah bentuk ibadah yang melibatkan jiwa, harta, dan rasa kemanusiaan. Oleh karena itu tidak berlebihan bahwa kurban di tengah krisis ini menjadi punya nilai lebih daripada di masa-masa di luar masa krisis ekonomi. Sebagai penutup dalam khutbah pagi hari ini, memaknai kurban sebagai jalan menuju keberkahan. Idul Adha di tengah krisis ekonomi bukan alasan untuk menjauh dari semangat kurban. Justru ini adalah kesempatan untuk yang pertama menguatkan keimanan dan keikhlasan kita di tengah kesulitan. Yang kedua, untuk mendidik agar tidak diperbudak oleh harta kita ini. Yang ketiga, untuk membangun solidaritas antar umat dan juga berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Sebagai penutup, ayat Allah berpesan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaktian atau kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kita semua butuh harta saat ini.
di tengah krisis ini. Tapi kata Allah, tidak dikatakan kebaikan atau kebaktian yang sempurna sebelum kita menafkahkan sebagian apa yang kita cintai. Jangan dibalik, kita berbagi terhadap hal yang sudah tidak kita cintai. Kita nggak butuh dikasihkan orang lain. Justru waktu ketika kita butuh dan dikasihkan orang lain, itulah realisasi dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 92 ini. Berbagi dengan hal-hal yang kita cintai. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai memetik hikmah kurban, baik dalam kelapangan maupun dalam kesulitan, dan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Akhirnya marilah kita akhiri khutbah pagi ini dengan bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tetap teguh dalam keimanan dan ketakwaan sekalipun dalam situasi krisis ekonomi saat ini, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma anzil alaina min barakatis sama wa akhrij lana min khairatil ard wa barik lana fi tamarina wa zuru'ina wa kulli arzakina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.